Selamat malam saudaraku semua. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda. Dan tibalah hari ini, topik pembicaraan kita adalah mengapa seks begitu penting bagi kehidupan sehari-hari manusia. Seperti biasa, saya mengingatkan untuk tidak menerima apa yang saya katakan secara mentah. Anda harus mempertanyakan, menguji apa yang saya katakan, apakah itu betul atau tidak. Cara mengujinya adalah rasakan apa yang saya katakan. Kemudian perhatikan reaksi apa yang timbul dari diri Anda. Atau kalau saya katakan itu adanya di dalam, Anda bisa mengecek sendiri ke dalam, lihatlah apa yang saya katakan itu. Semoga pada saat ini bukan saya saja yang berbicara, melainkan kita bersama-sama menemukan topik bahasan ini. Dan kita mempunyai keseragaman pengertian dan pemahaman mengenai topik bahasan kali ini. Baiklah, kita mulai memasuki topik kita malam ini, yaitu seks pada kehidupan manusia. Seks sendiri merupakan pengalaman dan pengetahuan sekaligus kebutuhan purba. Saya katakan begitu karena manusia purba atau manusia pertama, mereka sudah mengalami, kemudian mengetahui dan merasakan akan kebutuhan seks. Kebutuhan seks yang kita alami adalah rasa atau desakan dari dalam tubuh yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan atau keintiman seksual. Seks sifatnya individual, jadi mungkin menurut Anda dan menurut saya berbeda mengenai seks. Tapi keinginan tentang seks sifatnya universal. Keinginan itu didapati pada setiap orang yang normal. Kemudian pada saat ini di kehidupan modern ini yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan persaingan, seks adalah hal kedua atau mungkin senilai dengan hal lain apa yang kita sebut uang. Jadi, seks ini penting kita bicarakan agar kita tidak salah mengerti ataupun terbawa dorongan. Kalau memang itu ada dorongan-dorongan apa, mengapa kita harus melakukan? Kita mengerti. Dan kita akan bisa menempatkan seks pada tempat yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita coba melihat apa yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan seksual. Sebelum itu, saya akan mengingatkan mengenai terminologi seks. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, seks itu bisa diterjemahkan dengan jenis kelamin atau perbuatan yang mengarah ke keintiman atau hubungan dua jenis manusia yang berbeda. Nah, sekarang kita setelah mengetahui terminologi tadi, kita masuk ke apa yang mendorong manusia untuk mengalami atau melakukan kegiatan seksual.
Sebetulnya ya unsur pendorongnya ada 3 macam. Yang pertama fisikal. Faktor fisik ini sangat menentukan dalam seseorang untuk melakukan kegiatan seksual. Faktor fisikal ini menyangkut hormonal. Ini adalah hal yang paling penting. Adalah faktor pemicu yang menyebabkan sensasi yang membuat seseorang itu merasakan sensasi seksual, kemudian dipikirkan dan timbul keinginan. Nah, untuk mengapa secara fisik kita ini dibekali rasa atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual? Ini adalah cara alam untuk mempertahankan generasi manusia agar tidak punah. Jadi ini memang dibuat oleh alam secara alamiah atau natural. Dorongan ini sama kuatnya dengan rasa lapar, rasa haus, di mana kalau kita tetap akan melangsungkan kehidupan kita, dorongan ini harus kita ikuti atau kita penuhi. Itu tadi adalah yang pertama, dorongan fisik. Yang kedua, yang agak complicated ini adalah hubungan emosional, dorongan emosional. Dorongan emosional yang pertama, karena manusia sudah menjadi individu dalam artian terpisah. Saya menganggap diri saya dan orang lain adalah sesuatu yang berbeda. Sehingga kita merasa bahwa tidak ada kesatuan. Dalam tidak adanya kesatuan tadi, timbul kekosongan. Rasa kosong ini akan diisi oleh apa? Oleh seks. Tapi pemenuhan daripada rasa kekosongan tadi melalui seks sifatnya hanya sementara. Tidak akan bertahan lama, kemudian dia akan menginginkan lagi dengan dosis yang lebih besar. Yang kedua, dorongan emosional bahwa manusia selalu menginginkan kenikmatan. Orang selalu mengejar kenikmatan. Sehingga seks yang memberikan rasa nikmat pada tubuh manusia menjadi salah satu objek untuk pemenuhan keinginan akan pleasure atau rasa kenikmatan. Kemudian rasa pemenuhan kenikmatan tadi timbul dari memori seseorang. Seseorang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka rasa nikmat tadi akan disimpan di dalam pikirannya, dalam memorinya, yang sewaktu-waktu karena terpengaruh juga oleh dorongan fisikal, memori tadi akan muncul. Memori tadi muncul, kemudian menimbulkan sensasi. Dan sama cara bekerjanya, sensasi tadi diambil alih oleh pikiran, menimbulkan fantasi, kemudian menimbulkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Itu adalah faktor pleasure atau kenikmatan. Kemudian ini adalah hal terbesar. Selama ini
orang sudah kehilangan kebebasannya, terutama kebebasan berekspresi. Dia tidak bisa mengekspresikan dirinya secara jujur, secara apa adanya, dikarenakan kepentingan-kepentingan dirinya. Kalau saya tidak suka dengan atasan saya mengekspresikan ketidaksukaan itu, dapat dipastikan tidak lama lagi karir saya akan tamat. Itu adalah kepentingan saya sebagai pekerja, di mana saya tidak bisa mengekspresikan diri saya, pikiran saya secara apa adanya. Orang selalu memakai topeng, orang selalu menipu orang lain. Sudah dapat dipastikan bahwa dia juga menipu dirinya. Di situ tidak ada kebebasan berekspresi. Nah, orang menemui bahwa dalam seks itu sudah tidak mempunyai batasan. Dan tidak ada batasan itu menimbulkan satu kebebasan untuk berekspresi. Sehingga orang merasa ada suatu pelepasan untuk berekspresi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, seks adalah awal atau hal yang memicu kreativitas. Seseorang dengan fantasinya mengenai kegiatan seks terhadap lawan jenisnya. Fantasi tadi timbul dari kreativitas pikiran sadar manusia. Dan pikiran yang ditimbulkan atau kreativitas tadi itu perlu diwujudkan. Seks adalah salah satu tempat di mana seseorang bisa mewujudkan kreativitasnya. Itulah juga emosi, desakan kreativitas dari dalam yang menyebabkan orang tanpa sadar memilih seks sebagai jalan keluar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya persaingan, dengan adanya saling menekan, dengan adanya abusing power, penggunaan kekuatan yang semena-mena oleh orang-orang yang berkuasa, dengan kesulitan materi, dengan kesulitan untuk berekspresi, dengan kesulitan untuk berpikir bebas, akhirnya manusia menderita. Nah, seks adalah salah satu jalan pelarian agar orang itu sejenak bisa melupakan hidupnya. Artinya sejenak dia akan melupakan penderitaannya. Itu yang kedua, dorongan emosional. Sekarang kita memasuki dorongan yang ketiga, yaitu kebutuhan energi dari pasangannya. Kita ketahui bahwa dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai jenis energi yang berbeda. Sifat energi feminin atau wanita itu adalah pasif dan menerima. Apapun dia akan terima. Sedangkan sifat dari energi maskulin atau laki-laki itu adalah aktif dan memberi.
Pada pengalaman sehari-hari, manusia itu merasa monoton, merasa jenuh dengan rasanya. Kadang-kadang mengapa laki-laki harus mereward dirinya atau memberi hadiah pada dirinya setelah dia capek bekerja atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Karena dia selalu memberi dan dia tidak pernah diberi. Dalam seks akan terjadi sharing, saling memberi dan menerima. Sehingga orang merasakan suatu pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan apa yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diingat, bahwa pada setiap laki-laki bukan hanya mempunyai energi maskulin, namun dia memiliki energi maskulin dan feminin. Tapi yang menonjol pada dirinya adalah energi maskulin. Demikian juga pada wanita. Wanita juga mempunyai energi maskulin. Tapi yang menonjol adalah energi femininnya. Sehingga rasa pertukaran energi tadi juga menjadi salah satu yang menyebabkan manusia mempunyai pengalaman lain di luar apa yang dirasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian rasa saling tadi, pertukaran energi, rasa sharing, rasa saling memberi dan menerima, itu akan menimbulkan apa yang kita sebut keintiman. Inilah yang menyebabkan faktor menjadinya rapat hubungan seorang pria dan wanita adalah faktor sharing dalam pertukaran energi. Meskipun secara fisikal ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya keintiman yang meningkat. Nah, itu tadi adalah 3 faktor yang mendorong manusia untuk melakukan hubungan seksual. Sekarang kita akan mengupas apa kata orang, apa yang dikatakan masyarakat, agama mengenai seks. Masyarakat kebudayaan Timur sudah sejak lama menganggap bahwa seks itu tabu, tidak elok dibicarakan. Sedangkan masyarakat di Barat lebih terbuka. Tapi seterbukanya keterbukaan tadi masih belum memadai dengan ketika orang melakukan hubungan seks. Kemudian agama. Seks dianggap tabu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jangan menginginkan perbuatan seks. Kalau kamu memiliki keinginan-keinginan besar yang belum tercapai. Ada yang bilang bahwa seks itu membuat kehidupan seseorang menjadi energinya menjadi turun. Apakah benar demikian? Agama, beberapa agama menganjurkan atau mengharuskan pendeta, romo, biku, kemudian di agama Hindu menganjurkan bahwa pemimpin-pemimpin agama dianjurkan untuk berselibat atau tidak menikah. Apa yang dirasakan oleh mereka ketika Anda sudah mengerti
begitu besar dorongan seksual yang muncul pada diri seseorang. Dari segi fisik, apabila seorang melakukan selibat atau memutuskan untuk tidak melakukan hubungan seks dalam hidupnya, dari segi fisik, ketika seseorang melakukan hubungan seks dan orang tadi mencapai suatu titik apa yang disebut orgasme, maka ada sesuatu yang tidak tampak, ada sesuatu reaksi di dalam tubuh manusia itu sendiri, yaitu pelepasan sejumlah hormon yang menimbulkan hal-hal positif dalam diri manusia. Seperti contohnya hormon endorfin. Hormon endorfin tadi bisa merilekskan badan, menghilangkan rasa nyeri, sehingga orang itu tidak kaku, tidak pusing karena adanya hormon endorfin yang dilepaskan. Kemudian ada juga namanya hormon oksitosin. Hormon ini akan meningkatkan keintiman. Nah, ini tadi yang saya katakan, selain pertukaran energi, hormon oksitosin juga meningkatkan keintiman manusia, menimbulkan rasa puas, dan kemudian meningkatkan keintiman. Ada hormon lain lagi yang disebut dopamin. Dopamin ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi setelah seseorang mencapai orgasme, dopamin dilepaskan, orang itu akan menjadi bahagia. Kemudian orang ini akan menjadi lebih kreatif. Dan masih banyak hormon-hormon yang lain selain hormon-hormon yang sudah saya sebutkan seperti testosteron, estrogen akan meningkat. Anda bisa mencari sendiri di Google hormon apa saja yang akan dilepaskan pada waktu seseorang mencapai orgasme. Dan Anda melihat betapa pentingnya hormon-hormon tadi bagi tubuh manusia dan perilaku manusia. Kemudian dari segi emosi, kita menyikapi selibat tadi. Kita ketahui bahwa seks itu menjadi pelepasan sejumlah emosi manusia. Emosi yang untuk orang-orang biasanya hanya seks, hanya melalui seks dia bisa melepaskan emosi-emosi tertentu, seperti kreativitas, seperti rasa keterpisahan yang menjadi sepi tadi, seperti ekspresi dari seseorang yang apa adanya, hanya melalui seks. Orang tidak bisa melepaskan dari kegiatan apapun dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ini juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan ketika seseorang menabuhkan seks atau menetapkan hidup yang selibat atau tidak melakukan hubungan seks. Kemudian faktor energi. Faktor energi, tanpa kita mempunyai pengetahuan bagaimana apabila saya seorang laki-laki, bagaimana saya bisa membangkitkan energi feminin di tubuh saya. Tidak akan ada pertukaran. Tidak akan terjadi take and give di dalam tubuh saya. Saya masih membutuhkan orang lain dengan energi yang berbeda untuk melengkapi energi saya. Jadi itu 3 hal yang harus kita perhitungkan apabila kita menolak seks dalam kehidupan kita. Seks itu
Ada yang bilang bahwa seks itu membuang energi yang besar. Memang betul. Dengan melakukan hubungan seks yang biasa-biasa saja, orang akan membuang energi yang jumlahnya besar. Karena energi yang dilepaskan tadi merupakan energi zat hidup. Seorang yang telah mengalami ejakulasi artinya dia melepaskan sebagian dari hidupnya. Dan hidup itu adalah energi. Hidup yang bisa menjadikan hidup baru. Namun, sebetulnya apabila kita mau membuka wawasan kita lebih dalam, apa yang ada beberapa ratus atau mungkin ribu tahun yang lalu, ada yang disebut tantric seks. Kemudian ada salah satu cabang seks dalam Tao Te Ching, dalam ajaran Confucius, bahwa seseorang harus bisa membedakan antara orgasme dan ejakulasi. Setelah orang itu bisa membedakan, dia mengetahui rasanya, mengetahui ritmenya, maka orang itu bisa mengendalikan ejakulasi. Tapi dia tetap mengeluarkan hormon-hormon tadi karena dia mengalami orgasme. Jadi dalam hal ini, pernyataan bahwa seks itu membuang energi yang sangat besar tidak 100% betul. Tinggal bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menyikapinya. Nah, setelah kita tahu apa yang dikatakan orang dan apa akibatnya kalau kita mengikuti kata-kata orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di mana kita akan meletakkan seks itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita mengikuti apa yang disebut orang bahwa seks itu tabu, jangan dilakukan, lebih baik hidup selibat, seks itu membuang-buang energi? Jawabannya berbeda-beda, tergantung dari kondisi Anda. Apabila Anda seorang muda, baru menikah, belum mempunyai anak, sehingga mempunyai keturunan itu menjadi prioritas dalam hidup Anda, artinya Anda harus melakukan hubungan seksual. Karena tanpa hubungan seksual Anda tidak akan mendapatkan keturunan. Kemudian apabila Anda masih muda, namun Anda sudah cukup mempunyai keturunan. Oke, ini terserah Anda. Tapi anjuran saya, Anda tetap melakukan hubungan seksual. Namun Anda harus mengerti apa yang mendorong Anda. Fantasi bagaimana yang perlu, yang boleh Anda lakukan, yang tidak merusak Anda, maksud saya. Kemudian, apakah itu suatu keharusan? Ini semua Anda yang mengetahui. Namun, saya menganjurkan itu dengan alasan yang pertama, untuk kesehatan fisik dan mental Anda, termasuk emosi Anda. Yang kedua, untuk
menjaga keintiman Anda dengan pasangan Anda. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, pertukaran energi, kemudian timbulnya hormon-hormon tertentu, itu menimbulkan keintiman. Di sini yang membuat hubungan Anda dengan pasangan Anda menjadi mudah. Karena Anda connect setiap saat. Dalam komunikasi sehari-hari, Anda sudah connect. Sehingga Anda tidak mempunyai persoalan dalam berhubungan dengan pasangan Anda. Kemudian kondisi yang ketiga, Anda sudah tua dan Anda mempunyai pasangan. Pasangan di sini saya tidak menyebutkan itu harus istri, tapi Anda mempunyai pasangan. Dianjurkan pasangan itu tidak berganti-ganti karena alasan kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, karena alasan energi. Karena setiap kali Anda melakukan hubungan seks, energi Anda akan tercampur. Anda harus tahu betul-betul siapa pasangan Anda. Dari auranya, dari apa yang Anda bisa rasakan. Anda mengerti kualitas energi seseorang. Jangan hanya dorongan seksual menyebabkan Anda menutup mata, Anda menutup rasa Anda. Sehingga asal saya melakukan. Bukan itu. Karena seks itu yang tidak orang ketahui. Orang hanya mengetahui, oh kalau tukar-tukar pasangan ini nanti bisa berpenyakit. Lebih dari itu. Karena melakukan hubungan seks itu melakukan pertukaran energi. Anda bisa bayangkan, kalau Anda melakukan pertukaran energi dengan seseorang yang energinya jelek sekali. Maksudnya, vibrasinya sangat rendah. Apa yang bisa terjadi pada diri Anda? Saya lanjutkan. Kondisi tua berpasangan. Ini adalah kondisi yang ketiga. Yang pertama, Anda harus mengetahui konsep energi. Bahwa begitu Anda melakukan ejakulasi, artinya Anda melepaskan zat hidup Anda. Dan zat hidup Anda karena usia Anda sudah tua, itu tinggal tidak seperti pada waktu muda. Menurut kepercayaan orang Cina, melepaskan energi kehidupan adalah mempersingkat hidup itu sendiri. Kebenarannya, saya tidak tahu. Kemudian, untuk orang-orang tua, itu harus bisa melakukan hubungan seksual dengan rasa kesadaran. Anda harus bisa mengetahui, pakai awareness atau kewaspadaan Anda untuk bisa mengerti. Orang merasakan seks itu nikmat. Kenikmatan itu ada di mana? Apakah ada di badan? Apakah ada di alat seksnya itu sendiri? Atau di dalam rasa Anda? Kalau Anda bisa mengetahui bahwa ternyata hubungan seks itu enaknya itu bukan di badan, tapi di dalam rasa Anda, maka Anda tidak akan tergila-gila oleh seks lagi. Anda tetap melakukan, tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena sakitnya, karena nikmatnya itu ada di dalam rasa saya. Bukan di tubuh saya. Seolah-olah tubuhnya merasakan kenikmatan. Kenikmatan itu ya di dalam rasa, bukan di tubuh. Seperti sakit.
sakit itu bukan di tubuh, tapi di dalam rasa. Nah, awareness seseorang dalam melakukan sesuatu akan timbul apabila dirinya hadir. Apabila seseorang hadir dalam melakukan apapun, maka kualitas yang dilakukannya jadi meningkat, jadi lebih baik. Jadi di sini bukannya tua itu dibedakan dengan pengalamannya, tapi karena awareness-nya dia hadir, dia betul-betul hadir dalam mengerjakan sesuatu, maka kualitas yang dikerjakannya akan lebih baik. Kemudian dia juga harus bisa mengerti bahwa seks itu menimbulkan rasa kepenuhan, rasa cukup, sehingga saya bisa sharing. Kemudian dia harus bisa menanyakan ke dirinya sendiri, mengapa harus melalui seks saya mendapatkan rasa ini? Apakah tidak ada cara lain saya mendapatkan kepenuhan? Mengapa saya merasa terpisah? Mengapa saya merasa kosong? Itu yang harus diselidiki oleh orang-orang yang sudah tua, sehingga dia mendapat hikmahnya dalam melakukan hubungan intim. Karena secara fisik orang-orang tua itu sudah tidak seperti yang muda-muda. Jadi kalau dia hanya menikmati fisiknya saja, saya rasa itu bukan caranya. Tapi dia harus bisa mendapatkan sesuatu yang lebih pada tingkat emosionalnya, bukan di fisikalnya seperti orang muda. Kemudian saya lanjut lagi pada posisi yang kondisi yang keempat, yaitu tua tidak punya pasangan, tapi dia masih menginginkan seks. Yaitu tadi, sama dengan tua berpasangan, menginginkan seks. Tambahannya, dia harus, karena dia tidak mempunyai pasangan, sehingga dia akan selalu berganti pasangan. Dalam kondisi sudah tua, dia harus bisa mengencourage dirinya timbulkan rasa keaslian dari diri, bahwa seks itu bisa menimbulkan empati. Kita melihat secara emosional, bukan hanya melihat fisiknya saja, tapi secara emosional. Kapan rasa empati itu bisa muncul di seks? Kemudian rasa bahwa semuanya ini terkait. Emosi-emosi, kita perhatikan emosi pasangan kita. Emosi apa yang kita lepas mempengaruhi emosi pasangan kita. Begitu juga emosi pasangan kita yang dilepas mempengaruhi emosi kita. Nah, karena pasangannya tidak tetap, orang ini harus bisa lebih alert, harus bisa lebih istilahnya lebih peka. Karena dengan pasangan yang sama kita sudah menjadi kebiasaan. Sehingga tanpa kepekaan pun, dengan berubahnya raut wajah, dengan berubahnya
mimik atau gerak tubuh kita mengerti. Tapi untuk orang-orang yang tidak kita mengerti, itu dibutuhkan kepekaan yang lebih. Tapi apa yang dilihat sama. Semua berhubungan terkait dengan kesadaran. Kesadaran untuk menangkap emosi, kesadaran untuk menangkap reaksi kita. Sehingga seks itu seperti kita mempelajari diri kita, sekaligus mempelajari pasangan kita. Sehingga seks tadi tidak hanya tergantung pada pelepasan hormonal dan pertukaran energi, tapi juga pertukaran kesadaran. Bukan pertukaran kesadaran, tapi merasa saling terkait. Kita dalam satu kesadaran yang sama, sehingga mengerti satu sama lain. Nah, itu tadi untuk orang tua berpasangan dan orang tua yang tidak berpasangan. Dan tentu saja, sebagai orang tua, mereka harus tahu caranya mengkonserv atau menyimpan energi. Mereka harus bisa menguasai dirinya, harus bisa menguasai emosinya, harus bisa menguasai perasaannya. Jadi seks itu bukan hanya melakukan suatu keinginan dan kebutuhan, tapi seks itu juga membutuhkan satu kewaspadaan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan rasa kita, perasaan kita maksud saya. Nah, itulah sekelumit dari saya mengenai seks. Apabila Anda belum mengerti atau ingin memberikan masukan, tolong tulis di kolom komentar sehingga saya bisa tahu secepatnya saya akan menjawab Anda. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Salam sejahtera.